Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Belgia dan kami beranggotakan 4 orang. Nama saya Bambang Selwaji Arsiusa, lalu anggota yang kedua ada Muhammad Zakwan Ardiansyah, lalu ada Syahan Hakim Nantaki, dan yang terakhir ada Bika Mulkan Azima. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fenomena kebudayaan sosial negara Belgia. Saya akan membahas tentang profil negara Belgia itu sendiri, ya. Negara Belgia ini merupakan negara yang terletak di benua Eropa yang tepatnya berada di bagian barat. Nah, Belgia secara astronomis berada di antara 49 derajat 30 sampai 51 derajat 30 lintang utara dan 2 derajat 33 sampai 6 derajat 24 bintang timur. Negara ini berbatasan dengan negara Belanda, Prancis, Luxembourg, dan Jerman. Selain itu juga Belgia memiliki luas wilayah sebesar 30.528 km persegi dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.491.346.000 jiwa yang hidup di negara itu sendiri. Nah, masyarakatnya mayoritas memiliki agama Katolik Roma dan Kristen Protestan. Pada negara Belgia juga ada 3 bahasa yang dijadikan bahasa resmi, yaitu ada bahasa Belanda, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Secara geografis, negara Belgia memiliki nama lengkap Kerajaan Belgia, dan pada dasarnya terletak di antara perbatasan 2 benua, yaitu benua Eropa Latin dan Jermantik. Saya akan membahas tentang profil narasumber yang sudah kami wawancara, ya. Narasumber kami itu sebelumnya emang tinggal di Indonesia, dia asli orang Indonesia yang berasal dari Sunda, dan dia memutuskan untuk pindah ke Belgia karena menikah dengan sang suami yang berkewarganegaraan Belgia. Profil narasumbernya adalah beliau memiliki nama Atika Verkruis yang merupakan suami dari Dani Verkruis. Beliau merupakan orang Indonesia yang berasal dari Sunda dan sudah tinggal di Belgia sejak tahun 2015. Sebelumnya beliau memiliki nama Atika Hati. Lalu beliau mengganti namanya karena menikah dengan sang suami yang bernama Dani Verkruis, sehingga beliau mengganti namanya menjadi Atika Verkruis. Beliau merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di ibu kota Belgia, yaitu Brugge, yang berada di kota Brussel. Perbedaan komunikasi nonverbal antara negara Indonesia dengan negara Belgia. Di negara Indonesia itu, masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah. Mereka akan saling melemparkan senyum terhadap orang yang dikenal maupun orang yang mereka tidak saling kenal. Kayak misalnya saya bertemu dengan orang lain di kereta, misalnya. Pasti saya kalau tatap-tatapan sama orang itu pasti saya basa-basi dengan cara tersenyum, dan orang tersebut akan membalas senyum juga. Kan kalau di negara Belgia itu masyarakatnya itu tidak ramah, sangat tidak ramah. Mereka itu tidak akan memberikan senyum pada orang lain maupun orang asing, karena masyarakat di sana memiliki nilai individualisme yang sangat kuat. Jadi kalau orang Belgia itu cuek lah sama orang-orang di sekitarnya. Jadi intinya perbedaannya, kalau masyarakat Indonesia itu sangat ramah, peduli sama orang-orang sekitarnya.
Sedangkan di Belgia itu orang-orangnya sangat cuek dan tidak peduli terhadap orang lain di sekitarnya. Tentang perbedaan budaya Belgia dan budaya Indonesia. Nah, pada budaya Belgia dari sisi low context communication, masyarakat Belgia sangat tidak suka berbahasa basi. Oleh karena itu kita harus to the point, straight to the point, dan jangan mengulur-ngulur saat ngobrol. Dan kedua, disiplin. Orang Belgia sangat menghargai ketepatan waktu. Ketepatan waktu bagi dia adalah uang. Maka kalau kita buang-buang waktu sama aja kita membuang-buang uang. Dari sisa ketiga adalah personal. Nah, di sana privasi itu sangat berharga. Oleh karena itu negara Belgia sangat menghormati privasinya warganya masing-masing dan jangan sampai bisa kombar. Sisi kedua, individualisme. Di Belgia rata-rata masyarakat lebih suka menyendiri. Nah, kenapa bisa menyendiri? Karena di sana mereka sudah biasa mandiri dan melakukan apa-apa dengan sendiri. Dan aspek poin terakhir ada tentang agama. Agama di sana tidak terlalu penting. Beda dengan di negara kita. Kiblat hidup di sana ya hidup pandang-pandang hidup saja, to the point. Agama dijadikan terakhir. Dan perbedaan budaya pada Indonesia dari aspek high contact-nya, masyarakat Indonesia sangat suka berbahasa basi. Ya, contohnya kalau kita sedang mau mendekati seseorang, kita bisa melakukan bahasa basi agar bisa connect hingga obrolan selanjutnya. Disiplin. Kalau dari sisi disiplin, negara Indonesia sangatlah kurang. Contoh saja kita bisa lihat banyak orang-orang yang suka ngaret waktu dan curang membuang-buang waktu. Dari sisi personal, masyarakat Indonesia suka ingin tahu privasi seseorang atau bisa kita sebut dengan bahasa gaulnya kepo. Kolektivitisme. Beda dengan individualisme. Kalau di budaya Indonesia kita kolektivisme. Apa itu? Kolektivisme itu adalah hidup gotong royong dan suka membantu satu sama lain. Agama di negara Indonesia sangatlah jadi pandangan nomor satu. Beda di Belgia suka mentar saja tentang agama. Agama adalah sangat mempengaruhi aspek dalam kehidupan kita masing-masing. Halo, nama saya Syahan Hakim Nantaki. Kali ini saya ingin membahas permasalahan komunikasi yang ditemuin di Belgia dari narasumber tersebut bernama Atika. Nah, yang ingin saya jelaskan, menemui permasalahan komunikasi di mana pada saat awal pindah ke Belgia, beliau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi di daerah Belgia, yaitu sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun tersebut beliau itu mengalami permasalahan komunikasi, yaitu dengan bahasa untuk berkontak atau berkomunikasi dengan masyarakat tersebut. Nah, untuk dapat berkomunikasi, beliau mengikuti les, yaitu kita biasa sebut di Indonesia seperti bimbel, tapi bimbel tersebut ini belajar untuk bahasa, yaitu yang dipelajari bahasa Belanda, Prancis, dan Jerman untuk dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang ada di Belgia. Nah, sekolah bahasa untuk memahami ketiga bahasa tersebut pada tahun 2017 beliau dapat berkomunikasi dengan baik di negara Belgia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi dapat mudah dimengerti oleh kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman juga yang sudah mendengarkan presentasi kami. Saya Syahan Hakim Nantaki. Undur diri. Assalamualaikum. Danke, terima kasih, thank you.